Dalam cerita kehidupan, proses belajar dari kesalahan adalah awal sebuah perubahan. Damai yang selalu kita cari, sejatinya datang dari kebaikan dan keikhlasan. Saya belajar ini dari seorang Gary Iskak, yang selalu rendah hati dalam proses kehidupannya. Betapa dari kisahnya saya memahami, tidak ada perubahan baik sekecil apapun yang tidak berarti. Saya Cheryl Hatomesan, yuk kita dengar Sahabat Bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, panas ya? Banget. Nyampe juga loh ke sini. Sampai ngantuk. Sampai ngantuk. Oh, manggilnya apa ya? AA, Dek, Mas, boleh, Dek. Ya Allah, udah banget. Thank you so much for coming. Thank you juga. It's an honor banget. Oke. Katanya kemarin baru pulang ini, riding. Iya benar. Kemana? Ke Makassar. Gue lihat ya di Instagram lo tuh sekarang isinya ini doang Kak. Motor. Itu emang hobi dari zaman dulu? Iya dari zaman dulu motor. Dari Oh. SD udah naik motor. Oh, emang bandel ya dari SD ya? Alhamdulillah. Nakal bukan bandel, maaf ya. Tahu gangsing nggak? Gangsing tahu ya? Gangsing kalah. Oh, Nggak bisa diem ya. Jadi kalau naik motor tuh kan gue nggak ngerti ya, kadang-kadang kalau cowok tuh kalau naik motor touring berhari-hari nggak bosen ya jalan gitu? Nggak juga, soalnya kan lihat suasana baru lagi, Hmm. mencari saudara-saudara juga baru, teman baru. Oh. Jadi lebih fun. Gak hanya cowok sih, cewek juga ada kok. Ada, iya makanya. Ada. Banyak sekarang Riders ya. riders cewek itu. Wow. Apa yang paling lo suka dari pengalaman riding gitu? Apa ya, kebersamaannya sih. Oh iya. Terus lo kalau riding itu kalau berhari-hari beratus kilo gitu, Aha. kelihatan watak asli lo. Oh iya benar. Itu di situ lo mau ngeliat orang aslinya ajak riding aja. Sama kayak ngajak traveling orang berarti kan ya. Kelihatan tuh, ada ngerumul, ada Yang rempong. biasa lah. Tapi kan sekarang lo ridingnya keliling Indonesia sambil ngelihat, nggak tahu ya, ngelihat teman-teman lokal sana. Iya, Gitu. dan gue juga suka sejarah, budayanya, culture-nya gimana. Serius? Indonesia, Iya. Makanan apalagi yang kuliner tuh paling suka. Jadi kepengen ke pelosok-pelosok, kan banyak yang belum dijamah sama orang juga sebenarnya. Benar. Dan sejarah Indonesia juga sekarang kalau gue lihat, gue sendiri aja masih belum tahu banyak ya Iya. tentang Indonesia. Apalagi anak-anak muda sekarang kan kurang gitu maksudnya. Banget. Ya kan, jadi gue pengen ke dalam-dalam, mumpung masih dikasih umur aja. Bener. Mana sih yang lo pengen banget datang belum sempet kesampaian? Semua tempat sebenarnya. Ada nggak satu tempat yang, wah ini gue pengen banget nih, jauh gitu atau di mana? Nggak di Indonesia mungkin. Oh nggak di Indonesia, di belahan dunia mana tuh? Kalau Indonesia kayaknya udah lumayan banyak ya. Iya, sebenarnya intinya ke semua tempat sih. Iya. Seneng, karena kan pasti dari masing-masing daerah, kabupaten juga segala macam itu punya ciri khas masing-masing. Even though dalam satu kota juga banyak itu, nggak hanya cuma satu, ternyata dari daerah sini beda kan, daerah sini walaupun satu kota gitu, satu kabupaten, satu daerah gitu. Maksudnya apa ya? Orang-orangnya. Iya, dia punya, kayak Kalimantan kan juga dia Dayaknya ada Dayak ini, ada ini, jadi nggak cuma satu. Lo pernah nggak sih kayak lagi riding gitu terus kayak kurang apa, harus butuh bantuan orang-orang sekitar gitu, sempet gak sih akhirnya harus minta tolong gitu? Kalau riding itu kan pasti kita harus nyiapin semuanya ya. Dari safety ridingnya juga kita harus tahu apa yang harus dipakai segala macam. Terus kita juga ada towing mobil. Iya, kalau rame lah ya. Iya, kalau motornya masalah, ada mekaniknya juga. Kalau memang nggak bisa dibenerin, kita naikin ke towing. Gue pikir lu benerin sendiri. Wow, agak susah ya. Agak gimana gitu. Tapi emang bener, yang paling bener sih gitu kan, kayak anak-anak Vespa juga kan salutnya gitu. Dia dimanapun mereka ada, misalnya mogok segala macam, dia bisa benerin sendiri. Cuman kan mungkin kalau mesin Vespa lebih simpel kali ya. Tapi kalau ini kan mesin gede, susah juga gitu. Nyari spare part-nya, nyari apanya. Bener sih. Kalau lagi riding gitu kan berhari-hari,
Di rumah orang-orang rumah suka ini nggak sih kayak nggak pulang-pulang Pak? Iya. Bini gue memang Bang Toib nggak pulang-pulang. Soalnya kan ya, ini aku curhatan hati seorang ini mama-mama juga banyak kan ya, yang kayak laki gue lagi pergi riding mulu nggak balik-balik gitu kan. Maksud gue ya daripada pergi bukan riding nggak balik-balik ya mendingan riding ya pasti balik ya gak sih. Tapi kalau di support ya nggak apa-apa ya di rumah ya. Support, karena kan memang intinya gue selalu ngajak juga ke istri, lu mau ikutnya riding? Nggak mau. Ya udah jangan saling. Tapi lu ngajak Kak? Ngajak. Oh enggak. Gue panas apalah ini. Oh, kalau jalan-jalannya cuma ya capek dong. Double pengeluaran. Iya bener. Tapi gue salut sih sama cerita lo gitu kayak terutama sama ini ngomongin istri. You have a lot of story lah gitu. Dan di beberapa tahun ini bunda tercintamu itu selalu support gitu. Aku tuh kayak ngelihatnya orang luar ya yang nggak kenal. Hebat banget sih gitu loh. Kamu harus suka ngerasa gitu gak sih Amin setelah after all of these things? Kalau ngeliat secara langsung maksudnya kita tanpa harus ada detail secara harafiahnya iya. ya selalu ya berarti kan memang dia menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri. Nah kita juga kan kalau kita lihat perjuangan kita juga mungkin sama. Cuma kan ya saling sih sebenarnya. Benar. Lebih kita kan suami istri itu harus sharing, saling bantu, saling apa, dan tidak mengomongkan masalah keluarga kita ke orang lain. Nah itu tuh. Kadang-kadang kan gimana ya? Gue ngomongnya orang-orang kita zaman sekarang karena kita tuh gampang oversharing anything ya di Instastory lebih gampang. Akhirnya kita kepancing untuk nulis hal-hal yang emosi mengenai yaitu tadi aib keluarga. Kalau lo sendiri tuh kayak gimana sih prinsipnya kayak gitu? Kalau gue sih nggak pernah mau. Karena urusan gue ya urusan gue, urusannya urusan lo. Karena gue nggak mau ikut campur urusan. Itu pada dasarnya kan semua baik lagi agama kan banyak ya. Punya agama masing-masing. Urusannya ya sama Tuhan aja mau lo. Gitu. Bukan sama lu gitu. Urusan gue yang mau dosa-dosa yang urusan gue semua gue. Emang lu bisa apa? Bisanya cuma komentarin doang, nyinyir doang, ya kan? Bisanya ngejelekin doang, apalah, inilah itulah gitu. Belum tentu urusannya juga beres gitu. Tapi kalau lu ngurusin orang lain. Nah, gue sih lebih, makanya sekarang ini gue nggak mau pusing dengan urusan orang lain. Gue punya urusan sendiri aja belum kelar. Iya sih. Lebih ke situ sih. Makanya ya gue salut aja kalau ngelihat mungkin kayak Kak Giri gitu. Jarang lah kayak sharing-sharing yang masalah rumah tangga, ya kan? Ngapain gitu ya. Atau kayak oversharing lain. Tapi ngomongin soal perjuangan gitu ya. Itu sakit tahun berapa sih Kak waktu itu? 2021. Tapi sebelumnya memang udah sakit. Sebelum 2021? Sebenarnya udah kolaps duluan. Cuman ya namanya berjuang terus biar sembuh bagaimana. Berarti akumulasi dari kehorean zaman muda apa gimana tuh? Kehorean dari zaman muda. Salah didikannya. Oh gitu ya. Terlalu hore sampai pol sampai udah ini kayak gitu. Jadi 2021 itu apa hati skoliosis ya? Liver cirrhosis. Oh wow. Mengecil hati. Kamu pernah di satu momen itu kayak wah ini kayak gue nggak make it, pernah nggak sih kepikiran itu? Iya, pas kejadian itu memang udah karena memang sudah kayak menghilang gitu. Emang sempet kayak nggak sadar gitu? Iya, kan sempet koma juga. Oh iya, wow. Tapi udah comeback stronger sekarang, happy banget sih. Amin. Tapi sekarang hidup sehat atau gimana? Aku lihat salah satu interview, lo sempet kayak diet sehat gitu, 2,5 tahun apa? Lebih tepatnya puasa sih. Iya, lebih puasa. Kalau kita pernah dulu nyoba ngomong, gue pengen diet, yang ada nggak tambah kurus, tambah gede, badan mulai apa? Stres ya? Tapi kalau suggestiin kita mau makan sehat, lama-lama kurus sendiri. Gitu. Jadi itu yang lo lakuin waktu itu? Iya, jadi puasa, terus makannya juga yang benar-benar yang sehat aja.
Tapi puasa 2,5 tahun, wow banget sih. Itu everyday? Dari Senin Kamis puasa Daud terus setiap hari. Sekarang masih enggak ya? Sekarang alhamdulillah blank. Tapi mulainya emang susah ya. Dulu aku sering Senin Kamis pas udah kayak Jatuh pelo. pas udah plong langsung kayak mulainya susah betul ya gitu. Susah pasti. Susah butuh bener-bener lu tidak sibuk dengan dunia. Gitu. Harus mensisihkan dunia dulu. Gitu ya. Memang fokus itu. Lo hijrah tahun berapa sih, Kak? Belajar hijrah sih. Iya, belajar hijrah. Kalau hijrah tuh udah bener-bener lu nggak belajar doang, masih banyak salahnya. Baik lagi ya. Dari 2000 berapa ya? 14 ya? 15 lupa. 2014 ya. Tapi ya kalau aku sih ngelihatnya hijrah itu kan perjalanan spiritual lah ya, nggak mungkin orang perfect gitu. Tapi dari 2014 itu lo ngerasa lebih happy and damai ya sih? Ya, tetap aja ujian kan tetap dikasih ya, pasti. Ngelatin itu gimana caranya. Baik lagi kita aja gimana ngadepinnya. Kalau kita semakin sabar, semakin menikmati, bersyukur, makin dimudahkan dan digampangkan. Tapi kalau kitanya kayak sakit itu kan sebenarnya kita harusnya bersyukur ya. Alhamdulillah, gitu, nikmatnya luar biasa. Karena dosa kita kan diangkat. Kalau di Islam. Jadi, ya harus terima aja. Wah, alhamdulillah makasih dikasih sakit. Senang banget. Gitu. Harus begitu, mengikhlaskan. Nah, ilmu ikhlas ini. Ilmu ikhlas tuh rada susah. Tingkat tinggi tuh kayaknya. Gimana tuh? Berat. Iya kan? Kadang nggak cuma sakit lah orang, aduh udah lagi mulai mau ikut yang Tuhan lebih baik, kasih nggak punya duit kadang. Orang kalau nggak punya duit kan mikirnya suka aneh-aneh Kak. Iya nggak sih? Ya ini baik lagi, maksudnya dari pembelajaran agama kita sampai di mana, sama keimanan kita sampai di mana. Gitu. Walaupun kita lagi down, kita harus tetap bagaimana. Nah, jadi kalau sebenarnya udah tahu jodoh, rezeki, sama takdir itu kan pasti gitu, tiga. Jadi lu nggak usah takut. Nggak mungkin Allah menelantarin umatnya kelaparan, apalagi yang lain-lain. Pokoknya semuanya lah nggak mungkin. Tapi karena kita nggak yakin, ya jadi begitu pemikiran jadi kemana-mana. Jadi punya pikiran ngurusin orang lain lah, jadi ngibahin orang, ngomongin orang. Tapi kalau kita hakul yakin kepada Allah, kalau tiga itu memang ada, ya udah. Dan takutnya sama Allah aja, nggak usah sama orang. Karena yang lebih dekat dari kehidupan itu kan kematian. Nah itu yang kita mesti pikirin sebenarnya. Siapin lah ya. Iya, apa yang lo mau bawa nanti kalau lo mati. Kapan aja semua. Sekarang yang bikin lo selalu semangat everyday kerja apa nih? Anak ya? Anak, pasti. Anak doang. Udah. Sama ibu sih, terutama ibu. Oh iya. Mertua, baru anak-anak. Aku lihat di salah satu postingan Instagram, Mama cantik banget, Mama. Lo emang deket banget ya Kak? Sama nyokap? Enggak terlalu deket. Ya maksudnya ya ibu sama anak gimana sih? Iya. Karena dulu bandel sih, gitu. Ya. Ada gak sih momen nyokap yang kayak, aduh udah deh Ger, serah deh lo mau ngapain. Bebas gitu, udah capek deh. Ada ya? Makanya langsung, ada momen yang luar biasa. Oh ya? Apa tuh Kak? Ya karena dulu saking baiknya, ya cuman ngomongnya lu mati aja, saya ikhlas. Wah. Waduh. Langsung jadi orang bener. Beliau ngomong gitu? Iya. Dulu. Iya. Itu udah ini banget kayaknya kesel ya. Kalau ngomongnya, mendingan ngomong marah-marah ditabuk daripada ngomong halus pelan gitu kan lebih yang aduh gitu. Lebih yang Apa satu momen yang bikin lo sedih banget sih ngecewain nyokap kayak gini? Ya itu momen itu maksudnya. Selama dulu tahun 90-an. Waduh, tuh zaman-zaman kegelapan. Tapi ya baik lagi, maksudnya tapi kan kita manusia tempatnya salah. Benar. Dan walaupun kita melakukan hal yang salah, kita harus cepat selalu memperbaiki dan jangan menyerah gitu. Kalau nggak begitu susah.
satu ilmu dari nyokap yang nggak pernah lo lupa apa? Ya harus bertanggung jawab orangnya, harus nice sama orang, berbuat baik lah, duluin orang dulu, ya kan. Walaupun kita lagi keadaan bagaimana, kalau orang perlu ya kita harus duluin. Terus ya gitu, baik. Oh, iya, nyokap. Oh, tuh Belandanya dari mana sih? Belandanya dari bokap. Oh, dari bokap. Gue pikir nyokap yang Belanda kayak turunan-turunan gitu. Oke, anak berarti sekarang yang paling kecil umur berapa? 6. Oh, masih ada yang 6. Alhamdulillah. Cewek? Cewek ya? Wah, nah ini nih. Anak cewek ke bapak tuh, lo gaya parentingnya gimana sih? Nah, nih. Lo bokap yang kayak gimana nih? Kan lo kalau di luar kan kelihatannya wah yang kayak, laki banget say gitu kan. Lo seorang bokap yang gimana sih Kak? Cuman dia doang yang bisa gue nyuruh pulang. Yang lainnya nggak bisa. Tuh Taya tuh yang di belakang kamera juga gitu. Kalau udah anaknya pulang ya kan, pasti kayak gitu. Kenapa? Lo ngerasa kayak gimana kalau anak cewek tuh? Lebih protektif kali ya. Lebih takut dia kenapa sih, maksudnya kalau ada apa-apa mikirnya. Udah gitu kan kita juga not getting younger, getting old, jadi lebih concern ke sana. Kalau bisa banyak kasih perhatiannya. Ini aja masih banyak kurang juga kan. Kita juga butuh kerja apa sih. Cuman kalau dia nanya di mana, pulang-pulang, kenapa dia lagi? Udah di mana? Aku nggak tidur nih. Gue siap. Pokoknya siap. Kalau ibunya mah minta ntar dulu ya. Kalau anaknya langsung sigap. Iya sih. Tapi katanya ya kan kalau ibu kan, kalau istri kan tahu lu ada kerja, paham, lu ngerti segala macam. Ya udah hati-hati ya. Tapi kalau anak kan malah ngerti. Iya. Dia kan pokoknya kalau anak cewek itu kan first love-nya ya bapaknya. Banget. Jadi kalau di mana? Oh, saya langsung gitu. Dari ngantuk-ngantuk udah nelfon video call, ayah di mana? Oh, gimana? Susah nih bohong lagi sekarang, nggak bisa nih ya kan. Iya sih, karena nggak tahu kenapa katanya, tapi gue juga ngerasain sih karena gue deket sama bokap. Kita tuh jadi anak perempuan menilai bagaimana cowok memperlakukan wanita tuh sama ayah ya kan pertamanya. Sulit ya kalau harus aneh-aneh, ada batasnya nih sekarang. Ya, juga ya. Itu kan cuma manusia biasa. Bener. Tapi kalau satu rules yang selalu lo kasih ke anak lo apa? Ada nggak? Atau kalau gue kan cuma pengen anak gue, misalnya ibu cuma pengen kamu happy aja, jadi orang yang happy. Ya hampir sama sih. Maksudnya apa yang lo suka ya lo jalan. Apa yang lo bisa ya lo kerjain. Jangan memaksakan segala sesuatunya. Gak mungkin. Tapi gue bilang maksudnya setiap masalah itu pasti ada solusi. Jadi apapun itu ya ke jalan aja, ada Allah. Iya sih. Apalagi dunia makin wow kan sekarang. Makin gilau. Nggak takut Kak, ntar dia makin gede. Pergaulan kan nggak mungkin lo kontrol terus. Ya, kalau memang dikasih cukup umur, sehat, ya kan. Amin. Yang paling penting itu, ya. Kalau memang masih bisa ngejagain, ya dijagain semampunya. Maksudnya kan kita juga mau yang terbaik untuk anak-anak. Jangan lu mengulangi hal yang sama dengan gue. Itu maksud gue. Iya. Jadi lu harus lebih baik lah daripada gue. Kan kita juga nyarinya gila-gilaan. Lo one day kalau dia udah besar gitu, boleh nggak sih dia tahu about your past, apa yang lo lakuin, misalnya sebagai pembelajaran? Gak dikasih tahu juga pasti dia tahu. Zaman digital, dia bisa nyari sendiri. Bener. Gue mau ngomong apa? Ya paling cuma kasih pengertian aja, itu kan dulu. Iya. Ya makanya itulah tadi gunanya, lu jangan kayak yang jelek-jelek jangan diikuti, yang bagusnya yang diikuti. Iya. Jangan yang jelek. Bener sih, suka lo kalau ngomongin anak ya. Ini lagi ke depan project apa yang paling lo lagi jalanin berarti? Sekarang sih lebih apa aja sih. Selama itu halal, sama itu dikasih rezekinya, dikasih umur, dikasih sehat, jalanin aja. Jalanin aja. Jadi nggak mau ngoyo gitu. Ya kan
kita ikhtiar boleh, tapi kan yang punya rencana boleh, yang nentuin kan Allah. Kita udah semangat gini-gini, tapi dibelokin. Ya kan? Banyak kan dari dulu kan, oh cita-cita gue mau jadi ini zaman dulu. Sampai gede beda, jadi jalannya nggak ke situ. Jadi lo jalan aja apa ada Jalanin yang aja, jadi nggak mau bikin diri lo jadi terperangkap sendiri gitu dengan harapan-harapan yang wah sekolah tinggi-tinggi S4, S5 tahunnya cuma gitu doang gitu. Iya. Ya, dapetnya jalannya ke situ. Tapi kan nobody knows. Selama kita bersyukur nikmatin ya udah. Uang 50.000 juga bisa nggak habis 2 hari 3 hari. Kalau memang lu bersyukur. Karena apa? Banyak lagi orang yang ngasih rezeki. Banyak lagi orang dari makanan mungkin, dari minuman mungkin, dari perhatiannya mungkin. Ya kan dari mungkin lo butuh apa, nggak harus selalu uang. Benar. Jadi rezeki buat lo bukan cuma sekadar uang ya? Iya, rezeki kan apapun. Bahagia itu bisa rezeki juga. Iya sih. Bikin silaturahmi juga memperbanyak rezeki juga. Iya. Ya. Saling ngedoain orang, saling support, saling bantuin semuanya. Kalau ada nih buat mungkin orang-orang biar belajar gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita punya ya semua manusia bikin salah kan. Terus kita udah mencoba menjadi yang lebih baik gitu terus orang dia mah suka kayak gitu kan Kak. Kalau lo siasatinnya gimana? Ya tadi maksudnya gini, mind your own business. Biar gue urusan gue. Toh pada ujung-ujungnya lu nggak hidup di sini, ntar di sana gitu. Jadi perbanyaklah di lu amalan-amalan apa yang mesti lu bawa gitu untuk persiapan nanti hidup selamanya itu di sana bukan di sini. Jadi mendingan ya masing-masing aja introspeksi diri. Iya sih. Ya, belajar nggak usah ngurusin orang. Kadang-kadang kita nggak ngurusin orang, ngurusin hidup kita ya. Iya. Ribet. Ribet. Kayak udah paling bener aja gitu. Belum tentu dia hidupnya bener. Iya. Kasian kadang-kadang. Iya bener. Tapi ngomong sampai sekarang ya, aku kalau ngelihat karakter cowok apa ya nyebutnya ya, aku mau ngomong kayak gitu kayak kurang ini, cowok yang gemulai ya, itu masih my favorite adalah lo sih Kak. Jadi bansi. Ya kan. Ya, Kayaknya dari dalam hati gitu kan. Maksud gue pada saat lo mendalami itu zaman dulu sampai sekarang kan lo karakter yang itu sampai sekarang tuh kayak nggak pernah lepas gitu loh. Kayak masih aja orang mikirnya kayak gitu. Tuh pendalamannya sedalam apa sih zaman dulu? Lumayan. Lumayan dalam kan sampai lo sekarang kayak kayak nggak bisa deh Kak Geri lagi, kayak Kak Geri lagi banyak susah kan? Iya, sebenarnya ya dari dua sisi gitu misalnya kita lihat. Kalau di luar itu kalau abis syuting film itu mereka punya psikiater sendiri untuk kembalikan karakter kita kembali gitu seperti ya? semula. Kalau di sini kan nggak, belum selesai aja ngambil yang lain. Karena lo push industri dan digencet dengan industri menguntungkan diri sendiri gitu. Jadi tidak menghargai. Kalau di luar kan lo dihargain jasa lo, acting lo segala macam, makanya dia pay you well gitu. Yes. Habis syuting sekali nggak syuting 10 tahun juga masih ada duitnya. Kita habis syuting sekali nggak syuting sebulan kelar Pak. Cicilan Pak. Kita sih nggak apa-apa, bulanan ngomong mulu, gimana? Oh, iya. Jadi ya berarti kalau balik ke situ dengan industri yang ya tapi kan zaman sekarang kalau sinetron dulu masih mingguan ya kan. Zaman tahun 90-an tuh, tahun 2000-an. Sekarang orang udah stripping yang skenario-nya pun datangnya at that day gitu Kak. Iya. Tetap baik lagi kadang-kadang pembayaran juga gimana? Mending kalau pembayaran at that day gitu ya. Iya, ini kan tunggu berapa bulan, nah itu nyangkul dulu tuh ya kan buat berapa bulan begitu dapat buat nutupin cangkulan. Gitu kadang-kadang. Kalau di luar kan enggak. Mau sinetron yang pada sukses juga mereka nggak gitu kayak sistemnya. Gitu. Iya sih. Lebih bagus mereka bikin dulu yang bagus yang banyak baru udah punya stok banyak. Iya, tayang. Baru tayangin. Jadi enggak ya kan banyak. Tapi lo enggak apa namanya masih into acting. Terakhir kan filmnya baru keluar tuh. Masih atau udah? Kalau film kayak masih mau ya? Apa aja sih sebenarnya? Lebih yang mana aja gitu. Kalau memang ini rezekinya ya ambil lah. Terakhir ini mau keluar juga nanti di video.com.
Series ya? Series The Bee Gees. Oh, The Bee Gees bikin series. Bikin series. The Bee Gees balik guys. Itu zaman dulu sih breakthrough banget sih. Mungkin kalau abis itu kan udah banyak ngikutin. Ya Kita kan? memang pertama kali sih. Pertama banget kan. Film band, Banci. Nah, setelah dari Emon. Iya, almarhum Om Didi Tete. Itu. Iya sih. Almarhum katanya pernah datengin lo waktu itu. Iya, waktu itu. Wah, kan memang ngefans juga sama sebanyak si Boy itu kan. Iya. Itu salamin. Setelah saya baru kamu Banci sukses. Banci sukses nih Om. Itu peran Banci yang Iya. Karena peran Banci itu menurut aku tuh it's very hard. Kenapa? Kalau lo lebay itu jadi nggak natural kan. Yeah. Tapi gimana itu bisa dari dalam dirinya gitu. Sekarang udah lebih modern lagi kali ya. Sekarang acting itu nggak terlalu yang kayak zaman dulu. Sekarang lebih dikecil lagi. Iya. Waktu itu gue liat di film apa ya, si Onat ya kan. Dia juga sempat mainin filmnya yang apa sih judulnya lupa, tuh juga perannya mirip-mirip gitu. Gue jadi inget peran lo. Ada nggak satu peran yang sebenarnya lo pengen nih dapet peran kayak gitu terus sampai sekarang belum? Wah nih gue kalau dapet peran kayak gini. Psychopath sih. Kamu belum pernah Psychopath? Yang benar-benar totalitas nggak ada sih. Ya? Iya. Wah, Psychopath sih kayak cocok. Kayak film apa tuh yang punya 50 karakter? Oh ini, aduh. Yang main jadi Profesor X-Men itu. Yes. Kayak gitu-gitu. Iya sih. Belum ada sih. Terus kalau jadi Banci semuanya kayak Jared Leto di Lawyers Club ya. Di Lawyers Club, yang sampai kurus banget kan dia sampai. Karena AIDS ya. Iya, karena HIV. Itu kan bener-bener yang kayak gitu, yang serius gitu. Sebenarnya bisa diolah sih. Tapi kan baik lagi kalau di zaman sekarang tergantung followers kali ya. Bukan lagi dilihat dari bener-bener. Bener. Kalau di luar kan masih dilihat lu actingnya, bukan karena followers. Itu gimana Kak menurut lo? Kan kalau zaman sekarang ini nggak semua ngomongin masalah acting ya. Lo jadi musisi juga. Semua, ini nggak ngomongin acting. Ini global. Maksudnya. Tapi kalau di luar nggak gitu ya. Maksudnya mereka kalau award itu kan memang karena acting lo. Iya, bukan popular. Setahu gue, tapi bukan karena followers lo dan mungkin sedikit ada Melinda jilat mungkin apa gimana sih nggak tahu juga gitu zaman sekarang. Iya sih. Ya, kalau di Indonesia udah nggak pure menurut saya. Apa yang lo pengen? Ya ini ngomong lucu-lucuan aja ya. Apa sih yang pengen dibenerin dari industrinya apa tuh berarti tuh? Ya balik lagi ke ini ya, yang benar-benar kalau memang kayak lo awarding orang tuh benar-benar karena actingnya gitu. Terus penulisan juga karena memang lo nulisan bagus segala macam. Jangan karena banyak sebenarnya kalau kayak gitu-gitu tuh apa ya? Jangan lihat lah, jangan dari followersnya doang. Gitu. Please lah. Gitu. Kalau memang ini kan kita seni gitu loh, jangan lo masukin jadi politik juga gitu kan, kayak gitu-gitu kan udah nggak sehat ya. Dan kalau lo ngajarin ya maaf bukannya gue ngiri apa enggak, ini kan kita ngomongin rezeki orang ya, terserah. Alhamdulillah gue mah ngedukung, support, pokoknya yang terbaik buat kalian. Cuman yang gue lihat pemain itu lagi, muter kebanyakan, ya kan? Yang kok kenapa ya? Banyak kok yang lain bisa juga sebenarnya. Iya sih. Ya, emang kalau dulu sama sekarang tuh beda ya lo ngerasainnya? Beda jauh. Kalau zaman dulu tuh benar-benar mental lo dibangun, dibuild. Kayak gimana tuh Kak? Lo bisa dimaki-maki sama sutradara itu kan? Pernah nggak? Sutradara lebih punya power. Kalau sekarang kebalik. Gue nggak demen kan, nanti kalau nggak gue yang ngukur lah. Kalau dulu kan lo disambit batu, sambit bangku. Lo pernah? Kata-kata kebun binatang, kata-kata yang luar biasa.
Iya. Tapi itu ngebangun mental di pemain. Jadi nge-build mental lebih. Ya makanya ini kan sekarang udah mungkin nanti kan pasti ada jawaban yang bijaksana lah pasti kan kalau ada yang lihat. Oh iya karena kan zaman sudah berkembang, berevolusi segala macam dan bla 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 segala macam ya kita lihat apa. Itu cuma bisa berdoa doang. Doain yang terbaik. Rezeki mah emang udah diatur. Iya benar. Tapi kan itu kan lo ngomong berdasarkan karena kecintaan lo sama industri ini juga gitu kan. Maksud gue cuma ngomong-ngomong gini aja. Iya sih. Kalau nih misalnya orang udah kerja gitu ya, kayak lo kerja di industri film, industri hiburan, lo pernah jenuh gak? Kayak enough deh kayak ini. Enggak juga sih. Nggak pernah? Susah karena memang orang lapangan gue. Jadi dan mau coba yang lain tetap ujung-ujungnya gimana? Apalagi kan zaman sekarang dipermudahkan dengan handphone dan bisa langsung bikin sendiri, konten-konten sendiri. Jadi emang nggak jauh jadinya mau ngapa-ngapain. Jadi berkesinambungan. Betul. Aduh, gue happy banget sih ngelihat your life gitu ya dari zaman dulu, karena gue gede dengan film-film lo kan. Dari zaman dulu gue ngelihat perjalanan hidup lo tuh membuat gue selalu ingat bahwa orang bisa happy, bisa berubah, bisa. Dan gue suka karena walaupun lo sudah mengalami transformasi secara gue bilangnya ya, secara spiritual tuh lo nggak pernah berusaha sok tahu gitu loh Kak. Ngerti gak sih? Kan sometimes ya ada aja. Gue happy ngelihat you are now, and I hope you happy juga sama anak-anak. Amin. Rezekinya banyak kali. Doa yang sama, amin. Buat semua juga, amin. Maaf ya kalau ada kata-kata salah. Satu pertanyaan terakhir, apa sih sebenarnya prinsip paling yang lo jalanin sekarang sama hidup lo? Itu tadi masih berkesinambungan. Bersyukur aja gitu. Bersyukur, nikmatin aja dan gak usah ngurusin urusan orang lain. Urus aja diri sendiri. Gitu ya Wak ya. Harus diterapkan itu. Mind your own business. Jangan juga mengumbar-ngumbar aib sendiri dan keluarga. Karena nanti takutnya asupan-asupan dari orang-orang pihak ketiga, pihak keempat. Itu penting banget. Ya. Pas lo umbar masalah lo, orang pada komen-komen padahal belum tentu maksudnya baik ya. Betul. Jadi semua teori itu mudah diucapkan, tapi prakteknya kan tidak. Gitu. Jadi hargailah diri kalian. Gitu. Jadi kalian juga bisa menghargai diri orang lain. Seperti itu. Siapa? Ya Bu. Ya Bu. Kak Ger, thank you banget ya. Siap, terima kasih juga termasuk udah diundang ke sini. Terima kasih banyak. Silakan, nasi tumpengnya sebelah sana. Oh iya benar. Pengantinnya sebelah mana Bu?